Bagaimana kabar kalian hari ini? Yang nampak dari wajah-wajah kalian ya. Oke, baik. Sebelum kita memulai, ya, Ibu akan kita akan memulai dengan doa dulu. Satu orang memimpin doa. Baik, Fadel, silakan. Silakan pimpin doa Fadel untuk memulai pembelajaran kita hari ini. Ya. Kita belajar hari ini, mari kita berdoa supaya ada kepercayaan dan keyakinan di dalam hati. Berdoa dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidni ilman wa rzuqni ilman. Artinya ya Allah, tambahkan ilmu kami dan jadilah kami berhasil yang baik. Amin. Amin. Baik. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Yang tidak hadir. Ibu. Ferry, kenapa Ferry? Siapa lagi? Andini. Oke. Untuk temannya yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh dan bisa hadir bersama kita untuk pembelajaran berikutnya. Ya. Oke. Kita berdoa dulu untuk temannya yang sakit hari ini. Ya, doa dimulai. Amin. Ya. Untuk temannya yang di sini semoga kegiatannya hari ini dilancarkan ya. Ya, kita lanjut. Sebelum kita masuk pada pembelajaran hari ini ya kita stretching dulu supaya lebih menambah semangat, apalagi cuacanya sangat panas hari ini ya. Ya, ini gerakannya ya, ini gerakannya. Ya, silakan. Biar di luar dari kursinya, nggak masalah. Oke, satu orang bisa membaca tujuan pembelajaran kita hari ini. Tani, silakan baca tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran melalui model PDL, peserta diimbau mengevaluasi gagasan dan menanggapi pesan, pikiran atau gagasan yang terdapat dalam pembacaan puisi yang disimak dengan benar. Oke, jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi kalian akan mengevaluasi gagasan dan menanggapi pesan, pikiran atau gagasan yang terdapat dalam puisi yang kalian dengarkan nanti ya. Jadi di sini nanti kalian diharapkan mampu mengevaluasi ya. Oke, PBL itu problem based learning ya. Berarti materi kita hari ini mengkaji sebuah masalah, berarti berpusat pada sebuah masalah. Oke. Nah, selanjutnya ya. Apa sih kaitan materi kita hari ini dengan kehidupan kita sehari-hari atau situasi nyata? Ya, mengevaluasi. Biasa kalian mengevaluasi? Ya. Nah, seperti apa contohnya? Ya, dari semester 1 kemarin di semester 2 apa yang bisa kalian evaluasi tentang cara belajarnya? Satu orang. Kirana, mana? Oke. Kalian dapat dievaluasi dari semester 1 ke semester 2. Yang pertama, bagaimana cara belajar masing-masing siswa, kemudian bagaimana cara meningkatkan pembelajaran sehingga meningkatkan kualitas daripada ranking atau perizinan perintah di kelas. Ya, berarti harus lebih semangat lagi belajar di semester ini ya. Ya, untuk mengevaluasi apa kekurangan kalian di semester kemarin harus dipertingkatkan, diubah yang kurangnya, lebih ditingkatkan lagi supaya lebih bagus lagi prestasinya. Ya, baik, kita lanjut. Sekarang, ya, kita dengarkan lagi video pembacaan puisi. Kepada teman-teman Tuhanku dan teman, aku masih menyebut namamu
pembacaan puisi oleh seorang siswa ya. Semoga apa yang kalian dengarkan bisa menstimulasi, menambah kesadaran kalian seperti apa sih kehidupan kita ini. Jadi sengaja ibu angkat puisi doa dan ini terkait dengan apa yang kita lakukan setiap saat ya. Jadi ini masih berhubungan dengan apa yang kita lakukan setiap hari. Ya, setiap kita menghadap Tuhan, mau belajar, mau apapun itu, memulai sesuatu kita selalu berdoa, ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat ada pertanyaan pemantik yang akan ibu tanyakan. Nah, untuk Fajar dulu, apa yang kamu ketahui dengan puisi Fajar? Puisi. Ya, apa yang kita pahami dengan puisi? Ya, apa itu yang kita ketahui dengan puisi? Nah? Sesuatu yang berkaitan dengan irama, dan sastra. Iya. Jadi setiap orang menanggapi puisi itu berbeda-beda ya, tidak sama. Tergantung kita bagaimana mengapresiasikan, bagaimana menalarkan puisi itu seperti apa. Baik, selanjutnya unsur-unsur pembangun puisi. Pernah belajar puisi kan? Nah, apa saja unsur-unsurnya? Ya, intrinsik. Ya, intrinsik dengan ekstrinsik ya, yang fisik dan batin. Oke, itu biasa. Itu sama saja ya. Baik, selanjutnya, apakah puisi yang selama ini kamu ketahui ditulis berdasarkan imajinasi atau bersumber dari fakta? Ya, apakah dari imajinasi toh saja atau bisa keduanya, imajinasi dan fakta? Bisa dari imajinasi dan fakta. Bisa diberikan contoh apa ini? Talisa. Seperti apa kalau dari imajinasi, seperti apa kalau dari fakta? Ada? Oh ya, kalau dari fakta seperti apa? Ya? Sebenarnya isinya seperti apa kalau dari fakta? Begitu. Pernah berpuisi? Nah, berarti berdasarkan dari kisah data kalian kan? Atau apa yang kamu alami? Ya, itu disebut dengan berdasarkan fakta. Nah, seperti salah satu contohnya adalah puisi, ya. Dia bisa dikatakan fiksi, ya, bisa juga non fiksi. Tergantung dari apakah dia berdasarkan imajinasi tadi atau berdasarkan fakta. Oke. Lalu membagikan LKPD, kita lihat dulu kelompoknya. Ya. Ya, kelompok cerita jelas kami yang terbaik. Bagi data, Abdul Rahim, Nur Hadisah, Yeni, Muhammad Ibadi, mana kelompoknya? Ya, oke. Kelompok berikutnya, modus, memang moga diriku untuk pusing. Nah, yang pertama Nabi Muhammad Said, yang kedua Sahabat Nurjana, yang ketiga Nur Fadilah Taib, keempat Muhammad Fadil Hendriat Ringan. Mana orangnya? Iya, berarti hadir semua. Kelompok berikutnya, kelompok manis, mau nyantek, sorry. Ya, yang pertama Kirana Naifah Paradiba, dua Asmiyat, tiga Muhammad Yusuf, empat Muhammad Fadil, hadir semua? Iya, mantap. Kelompok kreatif, kami remaja era tipe positif, terdiri atas Muhammad Mahfudi, Muhammad Mahathir, Putri Nur Aisyah, 4 Jilusia, Akram, Amelia satunya ya, sorry. Oke, ada orangnya? Ya, hadir semua. Kelompok ada 5, dengan literatur kita memiliki wawasan ini kepanjangannya ya. Oke, ada Najwa Safira, Lira, Audi, tadi sama mana orang-orangnya? Iya, cantik-cantik orangnya. Kelompok seleb. Ya, kelompok seleb. Selektif membawa pergaulan energi baru. Ada Alifka, Atifa, Intan, Nur, Asahani, mana orang-orangnya? Ya, lebih manis lagi di sini. Iya. Oke. Nah, ini tadi kelompok ya. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD ya, tapi sebelum mengerjakan LKPD Ibu akan memberikan nanti materinya terlebih dahulu. Baik, ya, pakai dulu. Kelompok manis. Kelompok kreatif ada anak Ibu ya. Oke, kita lihat. Ya. Ini Ibu akan memberikan materi ya. Mengevaluasi gagasan dalam puisi, mengevaluasi teks puisi dan pengertian puisi. Teks singkat dan padat yang
yang dituangkan dari isi hati, pikiran, dan perasaan penyair dengan segala kemampuan bahasa yang pekat, kreatif, imajinatif. Suroto 2001 halaman 40. Bersifat imajinatif menjadi ciri khas yang kuat karena susunan kata-katanya. Ini menurut pakar atau ahli ya, salah satu ahli terkenal Suroto. Jadi dia menganggap bahwa puisi itu adalah salah satu karya yang berbentuk pendek ya, bersifat imajinatif ya, ada pikiran, hati, dia menuangkannya semua di dalam seperti itu. Oke, lanjut. Ya, Rahim silakan baca paragraf kedua. Puisi merupakan bentuk ekspresi diri yang dapat menggambarkan imajinasi, pemikiran, keresahan, kesenangan, kritik, pengalaman, ataupun nasihat ajaran. Nah, ini salah satu pendapat juga. Jadi dia menganggap bahwa puisi itu bentuk ekspresi diri. Dia mengungkapkan isi hatinya melalui puisi itu. Itu menurut Adrian. Oke, lanjut. Berikutnya, Sarah Laura. Ulangi, Sarah Laura. Ya, oke, tangan dulu. Ya, sholat, kemudian kita berdoa sebelum makan, sebelum belajar ya. Oke. Satu orang bisa baca? Doa karya Hairil Anwar. Tuhanku, dalam termamu aku masih menyebut namamu. Biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh. Cahayamu panas suci, tinggal kerlip lilin di gelap sunyi. Tuhanku, aku hilang bentuk, remuk. Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Tuhanku, di pintumu aku mengetuk. Aku tak bisa berpaling. Ya, oke, tepuk tangan. Ya, ya kita maklumi ya. Apa yang dirasakan oleh Amel? Ya. Dengan doa ini kita bisa lebih dekat kepada Sang Maha Pencipta ya. Yang mau bertanya? Aku dia ada pertanyaan? Tidak ada, paham? Kirana? Yang lain? Alhamdulillah kalau paham. Baik. KPD-nya ada pernyataan sangat bagus seperti itu, perhatikan baca perkusyuk KPD-nya seperti apa. Kemudian di sini pernyataan selalu benar. Jadi baca baik-baik, pahami apakah pernyataan ini menurut kalian salah atau benar, cukup dikasih checklist atau tanda tentang. Nanti dipresentasikan di depan, ya. Oke, paham? Ada pertanyaan? Ya, paham dengan tugasnya? Selamat mengerjakan LKPD-nya. Apaan salah benar ini ada pernyataannya toh, tapi baca dulu puisinya baik pahami, kita tidak bisa mengerjakan kalau tidak paham puisinya ya. Bisa menjawab soalnya. Ibu, karya Hairil Anwar. Pernah aku ditegur, katanya untuk kebaikan. Pernah aku dimarah, katanya untuk membaiki kelemahan. Pernah aku diminta membantu, katanya supaya aku pandai. Ibu, pernah aku nyanyi, katanya aku meminta. Pernah aku merawat, ini katanya aku didik. Pernah aku menangis, katanya aku rumah. Ibu. Karena ditegur terus sama ibunya. Ini ceritanya tentang anaknya mengeluh. Ya, jadi sama Le. Ya, salah sampaikan. Ini
Minta coba Kalau misalnya benar-benar seperti itu, kan dia memberikan jadi di sini ada yang di timur salah, nah di sini ada kelompoknya siapa dulu ini? Ngapain? Kelompoknya Kirana sudah menjawab sebelumnya. Jadi kelompok Kirana akan tampil pertama dan kelompok berikutnya siap-siap untuk kelompoknya Nurfadila Tahir. Ya, oke. Silakan naik semuanya. Kenalkan buka. Oke. Di sebelah sini, di sebelah sini. Sebelah sini. Sebelah sini, sebelah penyimak. Perhatikan apa yang bisa kalian tanyakan. Paham? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk teman-teman semua. Perkenalkan kami dari Kelompok Manis dan saya Kirana Muhammad Anibah. Hari ini kami akan mempresentasikan terkait LKPD yang telah kami jawab sebelumnya. Saya akan menjelaskan bagian orientasi nomor 1. Puisi ibu ditulis sebagai wujud teguran seorang ibu kepada anaknya. Jawaban yang kami dapat salah. Nomor 2. Puisi ibu ditulis sebagai wujud kebiasaan disiplin positif seorang anak. Jawaban kami salah. 3. Puisi ibu ditulis sebagai wujud sikap manja. Jawaban kami salah. Nomor 4. Puisi ibu ditulis sebagai wujud sikap kurang sopan. Jawaban kami salah. Nomor 5. Puisi ibu ditulis sebagai wujud seorang anak yang lemah. Jawaban kami salah. Nomor 2. Makna puisi. Nomor 1. Penyair mengajak pembaca untuk menjadi anak yang memiliki watak pembangkang. Jawaban kami salah. Nomor 2. Penyair mengajak pembaca untuk menjadi anak yang selalu mendengarkan nasihat ibunya. Jawaban kami benar. 3. Penyair mengajak pembaca untuk menghormati seorang ibu. Jawaban kami benar. Nomor 4. Penyair mengajak pembaca untuk selalu menghargai seorang ibu. Jawaban kami benar. 5. Penyair mengajak pembaca untuk menjadi anak yang lemah. Jawaban kami salah. Selanjutnya kekurangan akan dibacakan oleh teman saya Muhammad Fadel. Di dalam ibu hampir semuanya salah. Jawaban kami Yang keempat, kelebihan 1. Yuk, nggak boleh harus konsisten. Yang keempat, kelebihan diksi yang penyair gunakan tulis pahami membaca. Jawaban kami benar. Nomor kedua, penulisan pada kata padamu. Jawaban kami salah. Ketiga, penulisan kata dukamu
Kamu salah, jawaban kami salah. Keempat, tulisan kata bermunajat salah, jawaban kami salah. 5. Penulisan kata ibu salah, jawaban kami salah. 6. Penulisan kata Tuhan salah, jawaban kami salah. Pertama, puisi ibu berisi nasihat kepada seorang anak untuk selalu menghormati dan menghargai ibunya. Jawaban kami benar. Yang kedua, puisi ibu mengajak membaca untuk merenungi sikap kita sebagai seorang anak yang kadang tidak menghargai ibunya. Jawaban kami benar. Dan yang ketiga, puisi ibu mengajak membaca untuk memuliakan seorang ibu yang meski kadang kita menyakiti hatinya, namun seorang ibu tetap mendoakan yang terbaik untuk anaknya. Jawaban kami benar. Baik, itu pemaparan dari kami. Selanjutnya kami membuka question and answer. Yang mana tadi? Untuk penulisan kata dimarah Pada bagian mana? Jelas. di kekurangan nomor 1, apa jawaban tadi situ? Benar atau salah? Benar. Benar. Kenapa penulisan kata dimarah itu kalian anggap sudah benar? Baik. Ibu ada spidol bisa dipakai. Kita kelompok tiga. Penggunaan kata imbuhan dibagi atas 2. Pertama ada kata kerja, kemudian ada kata benda, sifat dan sebagainya. Penggunaan kata kerja disambung dengan apa setelahnya. Contoh, dimarah, dan marah merupakan kata kerja. Oleh karena itu, sebenarnya bukan dimarah dalam konteks diksi sebenarnya, tapi dimarahi karena ini merupakan kata kerja yang ditujukan kepada seseorang. Kemudian kata benda, imbuhannya dipisah. Contoh di atas, dipisah. Oleh karena itu saya menganggap di kekurangan yang disebutkan tadi bahwa kata dimarah atau masih ada yang sanggahan? Saya menganggap, jadi ada pendapat dari kelompok kami. Iya, benar. Nah, Anda tadi mengatakan bahwa kata dimarah itu hanya untuk seseorang. Iya. Sedangkan dalam orientasi ataupun dalam membuka atau mengenalkan dalam puisi bukan yang Khairil Anwar itu pernah aku dimarahi. Itu bukan untuk seseorang, melainkan untuk dirinya sendiri. Jadi menurut kami yang tepat adalah dimarahi. Karena untuk dirinya sendiri bukan untuk orang lain. Dan untuk orang lain itu menggunakan kata dimarah. Baik, kalau untuk kata dimarahi, aku dimarah. Artinya kata marah ini dari siapa? Dari siapa ke siapa? Dari seorang ibu ke anak. Oleh karena itu saya menganggap dari ibu ke anak ini merupakan kalimat yang ditujukan kepada seseorang. Kalian mungkin berkata bahwa ketika itu aku dimarah. Kan ketika itu aku dimarah, artinya dari diriku sendiri untuk diriku sendiri. Pernahkah kalian marahi dirinya sendiri kalian dengan kesalahan yang kalian lakukan sendiri? Tidak. Pasti orang lain yang memberikan pernyataan. Oleh karena itu kata dimarah ditujukan kepada orang lain, dari seorang ibu kepada seorang anak. Masih ada sanggahan? Mana? Orang dulu baca baiknya, satu orang dulu. Ya, mungkin Yusuf baca baiknya dulu. Benar tidak? Oke, silakan baca. Pernah aku ditegur, katanya untuk kebaikan. Pernah aku dimarah, katanya membaiki kelemahan. Pernah aku diminta membantu, katanya supaya aku pandai. Kami sudah berunding dan kami tetap jadi ini pendapat benar. Jadi belum dibilang benar enggak ini pendapat enggak, jadi kita hanya berpendapat. Jadi menurut kami itu kata yang tepat untuk ada orientasi tersebut adalah kata dimarahi. Iya, aku berpendapat demikian, makanya saya perbaiki tadi di sini kata dimarahi. Sudah diperbaiki? Sudah. Kita berdasarkan logika. Ya, jadi penulisannya tadi sama ya. Kita mau minta
Mungkin sekian dari kelompok kami yang bisa kami paparkan. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas sanggahan kemudian pertanyaan yang kalian berikan kepada kami. Oleh karena itu saya ingin wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perhatikan semua. Itu tadi penampilan beberapa kelompok yang di depan ya. Jadi kita sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini kita refleksi dulu ya. Silakan Ica, apa refleksi atau apa yang bisa kamu simpulkan dari pembelajaran Kesimpulan yang dapat kita ambil dalam pembelajaran hari ini, kita dapat mengetahui bagaimana cara membuat puisi dengan baik dan meletakkan kata-kata indah dari puisi dengan baik. Nah, oke, tepuk tangan dulu itu Ica. Kalau dulu Kapurin, apa refleksi atau kesimpulan mengenai mengevaluasi gagasan dalam puisi yang bisa kamu simpulkan? Nah, dari mungkin saya ambil dari kelompok saya Ya. bahwa dalam evaluasi puisi itu hampir apapun yang kita pikirkan, ucapkan itu pasti ada yang keliru. Maka dari itu kita perlu berpendapat mungkin berdiskusi dengan kelompok lain untuk melihat apakah evaluasi kita terhadap puisi tersebut apakah benar atau salah. Oke, tepuk tangan dulu. Dengan mengevaluasi gagasan puisi dengan mengerjakan juga RPD, saya kira kalian sudah paham seperti apa itu mengevaluasi ya. Jadi, kata dimarahi tadi ya, seharusnya dimarahi tapi di dalam puisi hanya dimarahkan kata dimarah. Jadi menyimpulkan tafsiran lain. Jadi perlu memaknai kata tersebut sehingga hambatan atau kendala yang kalian hadapi dalam mengevaluasi puisi ini ya cukup sedikit. Ya itu pertama saja memaknai sebuah kata. Ada beberapa kata yang anda ini sebenarnya kata yang asing mungkin menurut kalian, tapi sebenarnya kalau di luar sana biasa menggunakan bahasa seperti itu ya. Oke, cuman kita tidak terbiasa. Saya kira dengan seperti itu kalian harus lagi belajar lagi dengan kata-kata yang digunakan oleh orang-orang yang menyesuaikan seperti itu. Nah, untuk pertemuan hari ini ya semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dalam merefleksi pelajaran berikutnya, masih berhubungan dengan puisi ya. Nah, baik. Nah, sebelum kita mengakhiri pertemuan hari kita ini, pembelajaran kita hari ini, kita akhiri dengan doa dulu. Satu orang pimpin doa. Siapa ini? Rahim, silakan pimpin doa Rahim. Ya. Bisa ya Pak? Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Artinya maksud engkau ya Allah dan dengan memujimu aku bersaksi bahwa tiada Tuhan bagi engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu. Amin ya rabbal alamin. Amin. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ibu ucapkan